Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam podcast Ruang Tamu Radio Republik Indonesia Malang. Saya Arika Saputra yang akan menemani Anda, pemirsa YouTube channel RRI Malang Official, untuk berbincang bersama kedua narasumber kami nanti. Yang jelas, untuk podcast edisi kali ini kita akan merefleksikan peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025 dengan tema mengenang sejarah dan menginspirasi masa kini. Sumpah Pemuda adalah ikrar pemuda dari berbagai daerah Indonesia yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi ikrar ini lahir dari Kongres Pemuda II yang diprakarsai oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPPI, dan Sumpah Pemuda menyatukan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Nah, kejadian ini dilatar belakangi dari kesadaran persatuan sejak 1908. Pemuda Indonesia mulai sadar untuk bersatu melawan penjajah, ditandai dengan berdirinya organisasi seperti Budi Utomo. Lalu munculnya organisasi pemuda, berbagai organisasi di tingkat daerah seperti Jong Java, Jong Sumatera, kemudian Yong Ambon bermunculan, namun belum ada satu wadah yang menyatukan mereka. Lantas Kongres Pemuda pertama digelar pada 1926. Kongres ini diadakan untuk menyatukan pemikiran antar organisasi pemuda, tetapi dianggap juga belum berhasil. Lantas Kongres Pemuda II 1928 atas inisiatif PPPI, Kongres ini dilaksanakan untuk menyatukan para pemuda dari berbagai daerah dan juga organisasi. Nah, 27 hingga 28 Oktober 1928, tempat di 3 lokasi yang berbeda, yaitu Gedung Katolik Jonggellingen Bonn atau Oost Java Bisco, dan yang terakhir di Indonesia Club Gebouw atau Gedung Keramat 106. Kemudian puncak acaranya pada rapat terakhir 28 Oktober 1928 diperdengarkan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Kemudian Sugondo Joyo Puspito membacakan ikrar yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Nah, bagaimana kali ini kita memaknai, kemudian kita mengisi Sumpah Pemuda di era kekinian ya. 1928 hingga 2025 sudah berjalan 97 tahun. Hampir satu abad perjalanan Sumpah Pemuda. Apa yang bisa kita refleksikan? Apa yang kita bisa maknai? Inilah yang kita akan perbincangkan bersama kedua narasumber kami yang luar biasa dalam podcast Ruang Tamu Radio Republik Indonesia Malang. Hadir di Ruang Tamu Radio Republik Indonesia Malang, beliau dosen program studi sejarah dari Universitas Negeri Malang, Bapak Najib Jauhari SPD MHum. Pak Najib, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sejak 1928 perjalanannya hingga 2025, hampir satu abad, tepatnya 97 tahun, Sumpah Pemuda sudah kemudian menyatukan kita sebagai bangsa dan juga negara Indonesia ya, Pak Najib. Kira-kira apa yang bisa kita maknai sebagai generasi muda ini kira-kira, Pak? Ya, sebelum merefleksi ke masa sekarang, jadi kalau saya kajian sejarahnya dulu, ini peristiwa yang cukup fenomenal karena mampu menghadirkan sekitar 500 peserta waktu itu, anggota Kongres dari berbagai daerah. Ada yang Celebes, ada yang Maduris, ada yang Batak, macam-macam. Bayangkan waktu itu belum ada HP, transportasi juga sangat terbatas. Yang unik adalah kenapa mereka bisa datang untuk melakukan ditulis vergaderingen itu rapatnya. Nah, rapat pertama yang di Jogja itu, Kongres pertama, bisa dikatakan kurang berhasil, cuma masalah bahasa belum disepakati, nama bahasa Indonesia itu menjadi, dulu masih bahasa Melayu. Dan pengusulnya itu orang hebat, namanya M. Tabroni dari Pamekasan. Justru dia tidak mengusulkan dari bahasa daerahnya. Kenapa kok bukan bahasa Madura gitu misalnya. Tapi dia langsung mengusulkan bahasa Melayu. Bukan dari bahasa kolonial bekas penjajahnya. Dengan berbagai kesulitannya. Tapi yang 1926 ya dianggap kurang berhasil. Tapi nanti berhasil, tentu keberhasilan butuh proses. Begitu yang di Batavia atau Jakarta, itu bisa menghadirkan lebih banyak lagi, yang 500 itu, sehingga disepakati. Yang pertama itu dulu. Yang pertama adalah tentang, sebenarnya kalau tertulisnya adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air tanpa air. Tanpa air? Tanah Indonesia. Sebetulnya teks aslinya tanpa air, yang disepakati waktu itu ya, Pak? Yang terus sampai sekarang pun aslinya juga seperti itu. Jadi dulu yang disebut Indonesia itu cuma tanahnya saja. Ini proses keseluruhan itu, kalian tuh
sampai sekarang proses menjadi Indonesia itu cukup tetap harus diupayakan terus. Sampai sekarang ternyata apakah kita sudah berdaulat dari Sabang sampai Merauke? Ternyata untuk faktor udara ternyata banyak kita masih di Batam aja juga untuk udara kita belum berdaulat di sana. Masih harus izinnya ke Singapura karena bandara yang bagus seperti itu. Jadi proses pertama itu tanah Indonesia. Tapi sepakati yaitu Indonesia yang pertama tanahnya dulu. Tapi kedua berbangsa yang satu ini yang paling unik. Sehingga nanti dari tulisannya Jong tapi bahasa Belanda itu Jongen, pemuda. Terbanyak memang Jong Java. Jong Java, Jong Madures ada. Dari berbagai ini nanti pemuda-pemuda. Nanti kesepakatannya adalah fokus pada menjadi pemuda Indonesia. Nah, pemuda Indonesia ini yang unik juga sekretaris acara kongres itu, karena ini dengan kampus kami Universitas Negeri Malang atau UM sangat dekat keterkaitannya. Jadi yang sekretaris merumuskan Sumpah Pemuda itu adalah sekretarisnya Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu ternyata yang meresmikan UM. Nah, besok kita peringati Disnatalis ke-71. Itu ternyata Yamin. Yamin tahun 54. Nanti bisa kita lihat semua pemuda yang terlibat di pergerakan itu ketika usia tuanya menjadi tokoh-tokoh di negeri ini. Yamin tahun 54 menjadi Menteri Pendidikan Pengajaran sehingga meresmikan PTPG sekarang jadi UM. Nah, itu. Ketua Perhimpunan Indonesia, Pemuda Indonesia. Tahun setelah kongres itu kan menjadi Perhimpunan Indonesia. Jongen ini yang melebur diri. Itu ketuanya kemudian menjadi rektor kedua di UM. Wah, itu juga. Jadi pemuda Indonesia di situ. Jadi tokoh-tokohnya. Itu untuk arti penting kesejarahan, berbagai kesulitan yang mereka hadapi, era kolonial, perizinan juga masih sangat susah. Tapi itu nanti kesepakatan satu tanah Indonesia, satu bangsa Indonesia. Jadi lebih berdiri dulu bangsa Indonesia dibanding negara Indonesia. Kalau negara kan baru 17 Agustus. Bangsa Indonesia lahir. Yang ketiga simbol-simbol kenegaraan atau kebangsaan itu yang pertama adalah bahasa tadi. Disepakati adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tapi yang tidak dilupakan adalah W.R. Supratman penutup acara menyanyikan Indonesia Raya dengan instrumen biolanya itu, lagu kebangsaannya Indonesia Raya. Dan yang tidak kalah penting adalah bendera kebangsaan secara formal sehingga semua pergerakan setelah itu kita istilahnya punya payung yang satu. Identitasnya sama Identitas nasionalnya itu yang paling utama sehingga sangat layak sampai sekarang ke-97 masih tetap harus digaungkan karena untuk merefleksikannya itu. Ini yang baru saya ketahui ini Pak, sepanjang saya 35 tahun hidup, ternyata poin pertamanya adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Air itu muncul pada momen apa, Pak Najib? Untuk air itu justru setelah Indonesia merdeka, karena pakai hukum canon law, itu batas menurut UUD kita disahkan 18 Agustus. Batas wilayah kita itu untuk batas laut cuma 3 mil untuk ukuran laut. Kalau di darat itu kan 6 kilo. Sehingga statusnya kalau ada orang asing di Laut Jawa mencari ikan, itu boleh. Itu boleh ya statusnya cari ikan. Tapi kemudian baru tahun 1957 ketika Perdana Menteri terakhir Indonesia, Juanda tanggal 13 Desember tahun 57 mengeluarkan deklarasi Juanda yang menyatakan untuk negara maritim batas teritorialnya adalah titik-titik terluar. Jadi setelah Indonesia merdeka, luas Indonesia itu kebanyakan daratan tok. Hanya pulau-pulau itu batas lautnya dikit. Wilayah Indonesia itu luasnya cuma 2,1 juta kilometer persegi. Itu pada saat Indonesia awal merdeka ya. Merdeka. Tapi begitu sama deklarasi Juanda dinyatakan sekarang diperingati sebagai Hari Nusantara, itu 13 Desember 57,
wilayah Indonesia mayoritas menjadi perairan. Yaitu negara maritimnya sahnya di situ. Sehingga wilayah Indonesia menjadi 5,7 juta kilometer persegi. Sehingga istilahnya 2 kali lipat lebih, sehingga sangat layak memang di mata uang sekarang diabadikan di mata uang 50.000 itu. Insinyur Juanda. Kalau Soekarno-Hatta kan 100.000. Oke. Artinya ini kan dalam perjalanannya kita terus berjuang ya Pak. Tanah kedaulatan yang kita perjuangkan, air kedaulatan yang kita perjuangkan dan diakui. Tadi menariknya tadi Bapak sampaikan udara yang belum ini. Jadi kemungkinan ke depan ketika kita punya kedaulatan penuh dalam kondisi baik tanah, air, udara, potensinya bisa ditambahkan Pak. Jadi kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah, air, misalnya udara Indonesia. Sehingga kalau sekarang buktinya ada dulu pesawat asing itu ketika melewat dari Australia mau ke Filipina, ya kita nggak bisa apa-apa. Karena udara kita kalah. Itu tahun 2001 sebenarnya. Jadi kalau sekarang kedaulatan itu bisa sekarang paling parah adalah kebudayaan. Nah itu Pak. Nah itu. Tugasnya anak muda gitu sekarang. Digitalisasi, teknologi, bagaimana kita memprotek identitas kita, begitu ya Pak, di tengah banyak pengaruh yang masuk, itu yang saat ini perlu kita kuatkan. Nah, tidak hanya kemudian kita ketahui landasan sejarahnya, latar belakangnya, terjadinya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dari Pak Najib Jauhari SPD Mhum, beliau dosen sejarah Universitas Negeri Malang, hadir pula pada hari ini mahasiswa kemudian tokoh pemuda yang berprestasi. Bisa jadi ini bisa jadi contoh untuk kita bagaimana mengisi kemerdekaan, kemudian terus mempodomani semangat Sumpah Pemuda. Dia adalah mahasiswi dari Universitas Negeri Malang, pemuda berprestasi, Rajwa Haura Huwaidah Basuki, atau yang akrab disapa dengan Haura. Haura, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Kabar baik hari ini ya? Sangat baik, alhamdulillah. Sangat baik, luar biasa. Nah, Haura ini prestasinya juga luar biasa. Peraih gold medal Indonesia International Applied Science Project Olympiad. Ini tingkat internasional ya. Kemudian peraih medali emas Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia di tingkat nasional. Pasti di belakang paling kemudian punya banyak sekali prestasi yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Keterbatasan waktu juga nanti habis durasinya kalau disebutin satu-satu. Tapi yang menurut saya penting adalah mengapa Haura sebagai anak muda itu punya keinginan untuk berprestasi begitu. Untuk hidup bahagia, menjalani pendidikan yang baik, mungkin sudah cukup ya. Tapi ada dorongan untuk Haura berprestasi. Apa yang jadi latar belakang dan juga motivasinya Haura? Aku termotivasi banget untuk berprestasi karena aku ngerasa kita ini nggak secure kalau belum melakukan apa-apa. Dalam artian kehidupan yang sekali ini, setidaknya kita mempunyai tujuan yang dimana tujuan itu dapat banyak ya Kak, macam tujuan orang berbeda-beda. Tapi kalau dari diri aku memang dari awal aku suka dengan hal baru. Jadi untuk terjun ke dunia lomba, di dunia penelitian terutamanya, itu sebenarnya hal baru yang sebelumnya juga tidak pernah aku ekspektasikan. Karena semasa dulu waktu SD, SMP, aku anak yang tipe kutu buku, fokus di akademik gitu, buat ngejar ranking kelas gitu. Nah, tapi waktu aku masuk SMA di Mansatu Lamongan, aku ada role model dari kakak-kakak kelas, yang dimana wah kakak ini keren banget, bisa juara penelitian di tingkat nasional juga. Nah dari situ aku ikutin dari kelas 10 buat masuk ke ekstranya. Tapi waktu kelas 10 itu juga aku nothing tulus aja Kak. Aku ikut ekstra, aku kerjain target ini, kan ada target ya dari ekstra itu buat ikut lomba A, lomba B, lomba C. Nah tapi pas dari kelas 11 itu akhirnya aku nyemplung di dunia riset. Waktu itu aku pertama kali meriset dan alhamdulillah juga dapat medali emas di tingkat internasional. Wow, itu di SMA ya? Iya, di SMA. Lalu setelah itu riset aku pindah haluan ke kewirausahaan, di mana aku lomba bisnis plan. Di situ juga tujuan lombanya sebenarnya menciptakan inovasi. Nah, inovasi-inovasi yang aku teliti, aku riset, aku kembangkan ini kebanyakan
di dunia kesehatan gitu, Oke. Kak. Jadi pernah di kesehatan hewan, kesehatan manusia, masalah stunting, anemia, seperti Oke. itu. Jadi sekarang Haura di Universitas Negeri Malang mengambil program studi dan juga di Fakultas Teknik industri di Fakultas Teknik. Teknik Industri di Fakultas Teknik, tapi banyak bergerak di bidang penelitiannya adalah kesehatan ya. Betul sekali. Oke, nah sebelum kita banyak membahas tentang hal itu ya, tadi statementnya Haura juga menarik gitu. Saya merasa nggak secure, saya merasa insecure ketika dalam hidup ini kita nggak berbuat apa-apa. Ini positif ya, Pak Najib ya, insecure dalam hal-hal yang positif. Kalau anak muda sekarang kan kebanyakan insecure-nya karena handphonenya bukan keluaran yang terbaru gitu ya Pak ya. Tapi ini insecure-nya adalah tuntutan untuk dalam tanda kutip berprestasi. Nah, Haura tadi punya role model begitu ya, melihat kakak kelas berprestasi akhirnya timbul keinginan begitu. Mengapa dalam bidang kemudian sains penelitian yang kemudian akhirnya digeluti oleh Haura, didalami oleh Haura, kenapa tidak kemudian mencoba bidang prestasi atau bidang misalnya kompetisi yang lain? Oke, jadi aku sebenarnya udah pernah nyoba, Kak. Semisal kalau selain bidang ini kan pasti kita olahraga gitu ya. Oke, ya. Nah, karena aku tidak menemukan passion di situ sih sebenarnya. Karena aku menemukan passionku di sini. Kayak aku suka kepenulisan, terus aku suka experience, suka eksperimen yang ABC, dan itu balik lagi aku suka belajar tentang hal baru gitu. Jadi aku suka menemukan sesuatu yang baru yang sekiranya wah, kalau aku kasih tahu orang-orang tentang ini, kemungkinan orang-orang suka nih gitu. Jadi itu sih, Kak. Dan kenapa aku di science? Karena dari awal memang ketertarikan aku di science. Kembali dari throwback dari sekolahku yang aku ngejar prestasi di kelas gitu, aku kebanyakan sukanya di science gitu. Oke, baik. Jadi menemukan passion, menemukan kenikmatan ketika melakukan penelitian, apalagi sudah ada hasilnya gitu ya, disosialisasikan kepada masyarakat lebih luas, jadi pengetahuan yang mungkin bermanfaat juga untuk kita ya di masyarakat. Nah, emang nggak susah melakukan penelitian, Haura? Kalau penelitian kan based on masalah gitu ya, mengumpulkan mungkin data-data di lapangan, mencari metode yang cocok untuk pendekatan penelitian tersebut, hingga kemudian punya hasil gitu. Bagaimana proses itu Haura jalani dan juga lakukan? Dari kalau di awal memang sangat sebagai hal baru, setiap hal baru pasti kita belum terbiasa aja sih, Kak. Jadi kesusahannya tuh karena kita belum beradaptasi dengan gimana susahnya. Kalau kita sudah pernah melewati kesusahan itu, aku rasa kita bakalan tingkat kesusahan itu bakalan hilang aja. Kayak oh gini, jadi ini gini. Jadi kita we know what we expect gitu. Nah, jadi awalnya emang kaget, Kak, karena penelitian tuh juga prosesnya lama ya. Dan terus kita butuh olah data yang kayak gini, yang dimana itu bener-bener hal baru yang kita nggak tahu. Tapi untungnya dulu karena aku di ekstra itu ada mentoring, jadi banyak terbantu dari situ. Nah, jadi dari awal sudah terbantu, tinggal kita melanjutkan saja dan mengembangkan bagaimana proses-proses yang lebih sesuai gitu. Oke, saya jadi penasaran, Haura ngatur daily life-nya gimana? Kuliah, kemudian mendalami passion dalam bidang penelitian hingga punya prestasi. Pasti anak muda nongkrong dong, ngopi dong, ya kan? Bergaul, bersosialisasi dengan teman-teman. Jalan, nonton, ke mall, dan lain sebagainya. Ngatur daily life-nya gimana, Haura? Itu sebenarnya juga aku selalu ngusahain work-life balance sih, Kak. Tapi sering juga kayak overhelp gitu. Terus ya kalau aku bikin schedule aja, tapi di schedule-nya itu kita bikin fake deadline. Semisal aku harus ngerjain kegiatan A, deadline-nya tanggal 15, tapi aku tulis di situ tanggal 12, tanggal 13 gitu. Tapi nggak jarang juga suka aku olor sampai tanggal 15 gitu. Tapi selagi aku masih bisa usahain, aku bakal berusaha sih, Kak. Ya kadang sering juga sambil nangis-nangis sambil apa, tapi ada mental breakdown-nya juga ya dalam proses tetap ini ya. harus berjalan, semuanya harus dihadapin. Betul, Dan betul. aku juga tipe orang yang perfeksionis. Sebenarnya ini juga
menurutku kekurangan ya. Orang perfeksionis tuh harus benar-benar detail gini. Kalau nggak gitu nggak serak. Nah itu tantangan terbesar dalam diriku sih Kak. Tapi aku mencoba buat ngilangin itu dalam artian selagi itu sudah layak, ya sudah, itu pekerjaanku, aku selesai. Gitu. Intinya tetap work life and balance ya. Baik. Pak Najib, apa yang disampaikan Haura tadi juga menarik ya. Pentingnya generasi muda kita itu mencari, menemukan role model yang cocok, yang tepat untuk dia, sehingga itu bisa jadi apa ya Pak, pegangan dia, guidance dia dalam menjalankan kehidupan. Kira-kira di era sekarang ini Pak Najib, misalnya kita kembalikan dalam konteks sejarah, siapa yang bisa kita jadikan role model, sosok yang seperti apa yang bisa kita jadikan role model untuk generasi muda kita ini Pak? Dan bagaimana caranya kita menemukannya ini Pak? Ya, baik. Kalau ini kelemahannya ya, kalau saya di bidang sejarah, maka pemerintah itu sudah ada sistem penjenjangan. Pemerintah itu sudah menetapkan ada 187 tokoh terbaik di negeri ini. Itu menjadi gelar tertinggi di negeri ini adalah pahlawan nasional. Pahlawan nasional, bahkan misalnya satu-satunya tokoh dari Malang Raya itu namanya Ki Haji Maskur. Haji Maskur ketika muda perjuangannya sangat hebat, sangat besar. Satu-satunya anggota BPU PKI yang warisannya sampai sekarang kita pakai, yaitu UUD 45, Dasar Negara Pancasila. Legasinya itu berupa Masjid Sabilillah. Kalau kita bercermin mau merefleksi ke beliau, hampir semua tokoh muda sekarang ya nggak kenal atau nggak tahu. Sehingga yang paling dibutuhkan memang role model itu yang masih hidup. Nah, jadi contohnya kalau kita di kampus, seperti untuk tahun kemarin itu memotivasi untuk mahasiswa baru itu kita panggil yang alumni kita yang dianggap sukses. Misalnya Gilang Arga Juragan 99 itu untuk memotivasi adik-adik mau kreativitas. Yang dibutuhkan memang kreativitas anak muda. Dulu yaitu from zero to hero, from nothing to something. Jadi benar-benar etos kerjanya tinggi sehingga nanti bisa langsung, yang masih bisa langsung dicontoh, dilihat anak zaman sekarang. Dan kalau bisa yang ya seperti di acara yang lain seperti Bu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan, itu kan dulu juga hidupnya menderita tapi sekarang sampai bisa punya 50 pesawat terbang itu ya. Karena kerja kerasnya, faktor maritimnya itu. Jadi kita tidak melihat apa yang sudah dicapai sekarang, tapi perjalanannya ya Pak ya. Bagaimana mereka mencapai hal tersebut ya, itu yang mungkin harus dikenalkan kepada generasi muda kita, sehingga apapun yang hendak dituju itu prosesnya tidak instan, ada perjuangannya dilewati, begitu ya. Tadi Haura juga sampaikan ada mental breakdown-nya juga, tetapi juga harus tetap dijalankan ya. Tapi yang paling rawan itu tantangannya, zaman sekarang itu yang paling rawan kan seperti drugs. Kalau sampai menyimpang sedikit ke arah yang drugs ataupun ke yang lain yang negatif, maka sudah bisa, ya pokoknya harus konsisten tetap di jalur masing-masing, entah itu di olahraga, entah itu di e-sport dan lain-lain. Nanti menuai hasilnya itu pasti di usia 40 tahun ke atas itu akan kelihatan. Pak, kita dulu bayangkan 1908 ya dimulai sebetulnya semangat untuk melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda yang kemudian terrealisasi 20 tahun setelahnya. Itu pemuda kita di zaman itu sudah punya pemikiran yang sedemikian luar biasa. Yang sekarang ini yang harus matangkan, dikuatkan oleh generasi muda kita agar juga mungkin punya peran, punya hasil, punya output yang sama dengan pendahulu kita. Apa ini kira-kira Pak Najib? Kalau dilihat dari siklus ya, 1908 ke 1928 sekitar 20 tahun. 1928 ke periode 45, kemerdekaan, itu seperti Yamin ketika masih muda tahun 8 sekretaris. Ketika tahun 45 juga sebagai perumus Piagam Jakarta, Dasar Negara Pancasila. Nanti berikutnya lagi gitu. Kalau lihat sekarang, 20 tahun yang akan depan, itu kan kita tugas utamanya adalah mencetak generasi emas Indonesia, 2045. Jadi bisa dibayangkan kalau dia tetap fokus, jangan sampai tergoda yang seperti itu, sangat membahayakan. Saya yakin 20 tahun lagi ya inilah calon-calon pemimpin di masa depan. Saya kita bisa melihatnya itu optimis. Saya senang kalau melihat mahasiswa yang cuma nongkrong di kafe sampai malam itu, saya juga miris gitu. Baik. Saat muda itu saatnya untuk berprestasi, berkarya.
konsistensi ya Pak ya, Ya, di bidang yang digeluti, ditekuni, kemudian apalagi sudah punya prestasi seperti ya. Haura ya Pak, ketika misalnya konsisten terus dalam passionnya ini hingga 20 tahun mendatang, kita coba lihat nanti bagaimana hasilnya ya Pak. Menuai hasil 20 Sekarang, tahun lagi. betul, Haura usianya 19 19. 20 tahun mendatang 39. Masih sangat amat produktif ya, Ya. usia 39. Punya cita-cita apa Haura? Cita-cita sebenarnya masih gamblang ya Kak, masih jauh dari bayangan. Tapi karena aku ambilnya teknik industri yang dimana matkul-matkulnya ini lebih menuju ke CEO gitu. Jadi dalam tata kelola bisnis gitu sih Kak. Jadi aku rencananya bakal ambil ke bidang bisnis, semoga. Jadi dan cita-cita yang paling aku cita-citakan saat ini itu punya brand gitu. Karena aku juga orang yang suka mengidolakan orang yang sukses gitu loh Kak. Jadi kalau ada anak yang seusia aku, kayak selebgram apa gitu yang di usia sekarang dia udah punya brand besar gini, kayak aku mau jadi kamu. Oke, punya pemikiran ke depan tuh jadi entrepreneur ya, Haura ya. Betul. Mungkin dengan penelitian ini menguatkan kemampuan critical thinking, bikin bisnis plan itu kan juga harus dipikirkan secara matang. Kemampuannya bisa diasah dari sini gitu ya. Nah, agar tetap fokus tadi seperti pesannya Pak Najib, tetap fokus menggeluti, mendalami bidang-bidang yang positif, kemudian mencoba menghiraukan pengaruh negatif. Kalau Haura sendiri punya kunci seperti apa yang ditekankan, yang ditanamkan dalam diri? Kalau aku kuncinya cuma fokus ke diri sendiri dan fokus ke tujuan masing-masing sih Kak. Nah, tapi kalau dari anak zaman sekarang itu aku ngelihatnya mereka susah untuk menemukan tujuan dirinya itu apa. Jadi dan itulah yang terkadang membuat mereka kesana kemari dalam rangka katanya mencari menemukan jati diri. Nah itu jadi kalau menurut aku ya role model itu sangat-sangat membuat aku berubah gitu sih Kak. Jadi lihat satu orang terdekat bisa atau siapapun itu yang memang benar-benar positif. Jadi nanti lambat laun tuh mindset kita itu terarah ke tujuan seperti orang itu. Aku mau nih kayak dia. Itu sih menurut aku Kak. Jadi kita lebih bisa fokus tanpa ngelihat kanan kiri yang lebih menyesatkan atau gimana ya bahasanya gitu. Oke, jadi punya role model, set tujuan, set goals, kemudian tetap fokus menjalaninya ya. Kalau kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan dan capai, pasti sudah bisa mengesampingkan hal-hal yang kurang lebih bukan prioritas begitu ya. Dan yang bisa mengganggu jalan kita untuk mencapai tujuan kita tersebut. Tapi Haura, maksudnya bagaimana bersosialisasi dengan teman-teman gitu, dan juga pasti kita juga pengen punya teman-teman itu yang juga mendukung, jadi support system kita, dan kita juga bisa jadi inspirasi mereka begitu ya, agar mereka juga harapannya punya kemauan juga berprestasi, punya produktivitas yang baik gitu. Kalau Haura dalam bergaul, bersosialisasi dengan teman-teman, bagaimana? Kalau dari pergaulan, alhamdulillah temen aku banyak ya Kak. Kayak aku orang yang suka kenalan sama orang. Aku suka bersosialisasi juga. Jadi ya circle aku memang kecil, tapi pertemananku aku banyak kenal teman-teman dari univ lain, dari dalam satu univ itu dari fakultas lain gitu. Dan karena ini juga poin plus dari aku ikut lomba-lomba, kadang juga bertemu teman-teman yang dari se-Indonesia gitu. Bahkan yang aku waktu di Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia itu kan dari Kemendikbudristek Kak. Jadi finalisnya tuh dari seluruh Indonesia. Jadi aku punya teman dari Papua, Sulawesi, Sumatera gitu, dan alhamdulillah masih berhubungan baik juga. Jadi itu sih Kak, kalau interaksi sosial aku suka. Terus kalau nongkrong-nongkrong juga aku sering kok. Masih aku sisain waktu kadang di Sabtu Minggu nongkrong sama temanku, sahabatku, circle gitu. Terus aku juga nggak membatasi kegiatan sosial sebenarnya. Jadi aku kesampingkan di mana waktu buat aku nugas, di mana buat aku main, di mana buat aku kuliah gitu. Itu pasti ada, dan aku juga
kadang suka me time sendiri ke MOG, ke Matos gitu. Oke, prinsipnya tetap work, life, and balance ya. Betul. Oke, seru. Kalau sekarang di Universitas Negeri Malang, khususnya di Fakultas Teknik, Haura ikut tergabung dalam misalnya unit kegiatan mahasiswa tertentu juga tidak? Aku kalau buat periode semester ini rencananya mau ikut ke asisten lab, tapi akunya masih belum aktif di situ. Mungkin bulan-bulan depan. Terus buat periode kemarin aku aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di cabangnya Universitas Negeri Malang. Oke, baik. Menjalin sosialisasi dengan banyak teman tadi ya, membuka link ya, Iya. kemudian menguatkan kompetensi diri kita dalam berorganisasi, itu pasti juga bermanfaat ya, Pak Najib. Nah, Pak Najib kembali kepada jenengan ini Pak. Kalau kita lihat dulu perjuangan anak-anak muda Indonesia ya Pak, dalam meraih, mempertahankan kemerdekaan itu kan ya tadi berorganisasi, berkelompok, mematangkan diri dan juga kemampuan dalam wadah tersebut dan juga komunitas tersebut ya Pak. Ya. Sekarang tantangannya kalau di era digitalisasi sekarang, artificial intelligence sekarang, tampak kita lebih pergerakannya sendiri-sendiri ya Pak ya. Ya. Yang kita kemudian mungkin bisa andalkan adalah apa yang kita pegang yaitu handphone kita atau gadget kita. Berorganisasi, bersosialisasi dalam kelompok yang positif, itu masih relevan nggak sih Pak untuk anak muda zaman sekarang Pak Najib? Itu sangat relevan karena hampir semua tokoh pejuang maupun tokoh yang lama itu tidak ada orang yang sukses itu karena faktor dirinya sendiri. Pasti didukung oleh orang-orang sekitarnya. Soekarno kalau tidak didukung Hatta, Yamin dan lain-lain ya nggak mungkin bisa. Kalau zaman sekarang itu kuncinya di kelompoknya. Jadi salah satu, tapi yang negatif adalah jangan pilih salah pilih kelompok. Itu juga sangat rawan. Jadi kelompok-kelompok sekarang juga tawaran sangat banyak dari itu. Jadi ada yang selevel tapi juga ada yang dari kakak tingkat seniornya itu tetap harus ada pembimbingan. Oke. Yang senior, itu keorganisasian, pilihlah organisasi-organisasi atau kelompok yang sudah jelas. Meskipun era sekarang sudah revolusi industri 5.0, justru itu harus dijadikan, meskipun banyak negatifnya tapi ambillah sisi positifnya. Jadi perubahan itu ya suatu keniscayaan, tidak bisa dihalangi. Tapi ya yang orang-orang tua, istilahnya mentoring, pengawasan itu tetap harus dilakukan, jangan sampai terlalu melenceng. Oke, kita kan sekarang juga banyak sekali luar biasa pengaruh ya Pak Najib ya. Berbagai macam informasi juga dengan mudah kita dapatkan. Agar Ikrar Sumpah Pemuda itu tidak hanya jadi kenangan dan juga latar belakang sejarah yang kita pelajari, begitu Pak, tapi terimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari, semakin kuat semangatnya, begitu ya, bersatu melalui tanah air Indonesia, kemudian berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa, bahasa persatuan bahasa Indonesia, agar semakin kuat Ikrar Sumpah Pemuda kita dalam implementasinya kehidupan sehari-hari, maka harus seperti apa ini, Pak Najib? Ya, kita semua pertama sadar diri dulu. Kesadaran diri kita memang keberagaman kita, tapi jangan sampai menjadi sumber perpecahan. Jadi jadikan sebagai potensi, justru menyatunya nanti di situ. Berbagai kreativitas anak muda itu tetap harus bebas kreativitas, tapi tetap ada batas. Nah, batas kita tetap bersumber asli Indonesia, nilai-nilai kepancasilaannya seperti apa, itu kesepakatan hukum, landasan yuridis formal dan lain-lain. Tapi tetap mau berkompetisi setinggi apapun itu bagus. Nah, tapi tidak lupa kita punya payung yang sama. Tetap misalnya kalau yang paling rawan misalnya yang di Malang sini mungkin bisa bersatu dengan bonek. Nah, jadi unsur-unsur kedaerahan primordialisme itu masih sering kali muncul. Itu yang mulai harus dikikis. Kalau mereka punya kelebihan ya harus kita hormati, tetap kita apresiasi. Yakinlah mengibarkan bendera kelompoknya boleh, tapi jangan lupa merah putih masih yang menyatukan kita. Mau pakai bahasa Areman boleh, pakai bahasa daerah lain tetap boleh. Karena kekayaan-kekayaan daerah itulah yang menjadikan kita ini Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Lambang-lambang kenegaraan, 4 pilar kenegaraan, itu semua tetap harus ada, tetap menjiwai di anak muda. Baik.
Tapi tidak kita kesampingkan ya Pak, misalnya kita berada, lahir, tinggal lama dalam suatu lingkungan suku atau budaya, kita pasti dalam hati sedikit banyak punya keyakinan bahwa kebudayaan kita, apa yang kita percaya itu lebih baik daripada misalnya kebudayaan yang lain begitu. Kalau merujuk pada momen Sumpah Pemuda 1926, 1928 itu kan banyak momen-momen secara nasional yang mengumpulkan anak muda untuk bisa berpikir bersama, membuahkan suatu hasil dalam konteks berbangsa dan juga bernegara. Sekarang tampaknya momen itu untuk mewadahi anak muda secara nasional kok tidak ada ya Pak Najib. Apakah harus kita buat momen-momen semacam itu untuk kita menyatukan semangat kembali kepemudaan kita untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk bangsa dan juga negara kita gitu Pak. Ya, karena itu tugas bukan hanya dari faktor pemerintah, tapi dari masyarakat sendiri juga. Kalau misalnya untuk event olahraga, ada level nasional PON itu. Tapi seringkali kok Jawa Timur ketika ketemu Jawa Barat bentrok seperti itu juga kurang tepat. Ada PON misalnya kemarin Porda di Malang Raya, ternyata tim Kota Malang ketemu tim dari Kota Surabaya juga bentrok. Itu masih egosentrisme atau primordialisme yang masih sangat kuat. Itu juga masih ada beberapa ya unsur-unsur negatifnya, tapi yakinlah itu tetap harus ada penguatan, kesadaran sendiri dari masyarakat, junjung tinggi kalau bidang olahraga mau e-sportnya itu, sportivitasnya dulu yang diutamakan. Nah, itu yang kalau dibilang budaya, ya kita perut budaya masing-masing. Justru kalau dulu menyatukan Indonesia, dari yang Celebes, yang Borneo, yang Maduris, tapi mereka akhirnya rela lebih mengutamakan ke pemuda Indonesianya. Betul. Sehingga bendera-bendera daerah itu ya kita tetap harus ada yang lebih tinggi yang kita hormati. Jadi kalau sampai gagal, maka ya menjadi gerakan-gerakan separatis justru yang merugikan kita semua. Betul, betul. Kalau kita ingat kembali sejarah bagaimana para pemuda memperjuangkan kemerdekaan, ketika hal itu dilakukan secara kedaerahan kan tidak efektif ya, Pak Najib ya. Ketika bersatu, muncul semangatnya dari 1908, 1926 Kongres pertama, 1928 Kongres kedua, muncul Ikrar Sumpah Pemuda, punya kesamaan visi, punya identitas yang sama, punya kepentingan yang sama, maka dengan semangat itu kita akhirnya bisa meraih kemerdekaan 17 Agustus 1945 ya. Itu yang mungkin bisa kita ingat dan juga implementasikan, refleksikan pada era kekinian saat ini ya Pak Najib ya. Kalau sekarang tujuan utamanya itu 20 tahun lagi generasi emas Indonesia. Betul. Mencetak itu. Mencetak generasi emas Indonesia 2045. 20 tahun lagi. 20 tahun lagi. Haura, apa yang mau dipesankan kepada teman-teman, kepada pemirsa podcast Ruang Tamu RRI, generasi muda kita agar sekali lagi punya semangat untuk tetap berprestasi, tetap juga menikmati masa muda, membangun link, membangun kerjasama dengan berbagai macam kelompok dan juga lingkungan pertemanan. Kira-kira bagaimana kita sebagai anak muda itu untuk era kekinian itu mengisi masa muda kita? Ada pesan apa ini kira-kira? Kalau pesan dari aku sendiri tuh fokus ke tujuan, apa tujuan yang paling pengen kamu capai. Nah, kalau kamu bisa fokus, kamu juga bakalan terisi kehidupannya dengan hal-hal positif untuk meraih tujuan itu. Nah, terus kolaborasi, link, pertemanan itu menurut aku juga penting karena setiap orang yang datang di kehidupan kita itu pasti punya makna masing-masing. Dan aku juga sering Kak dapat peluang dari mereka-mereka ini. Juga jangan menyerah karena gagal itu dalam hidup gak cuma satu kali. Kamu sekali gagal pasti bakalan berkali-kali gagal juga, tapi akan 1000 kali berhasil. Jadi satu kegagalan itu jangan mematahkan 1000 keberhasilan. Oke, jatuh sekali, bangkitnya 1000 kali ya? Betul. Baik, terima kasih Pak Najib, terima kasih Haura sudah bersama podcast Ruang Tamu Radio Republik Indonesia. Kita refleksikan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025 dengan tema mengenang sejarah dan menginspirasi masa kini. Terima kasih tadi pesan-pesannya Pak Najib, mudah-mudahan bisa kita implementasikan untuk generasi muda kita ya Pak, memperkuat bagaimana anak muda itu bisa mengisi kemerdekaan, kemudian memperjuangkan tadi Indonesia Emas 2045, jangan sampai menyanyiakan masa muda karena anak-anak muda itu adalah
penerus kita ya. Ya. Kalau banyak kemudian kita punya haura-haura yang lain ini, pasti kita punya masa depan yang cerah insya Allah. Haura juga tetap berprestasi, tetap kemudian jadi pemuda yang menginspirasi. Mudah-mudahan kisahnya Haura juga bisa dicontoh dan juga ditiru oleh banyak pemuda yang lain ya. Demikian podcast Ruang Tamu Radio Republik Indonesia Malang merefleksikan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025. Sampai jumpa dalam podcast Ruang Tamu Radio Republik Indonesia Malang selanjutnya.